Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Caroline, saya biasa dipanggil dan Olin. Saya merupakan mahasiswi jurusan Digital Universitas Kristen Satya Wacana yang saat ini sedang di semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pada studi kasus produk development internship di Bahana Sekuritas, yaitu ada empat ya, yaitu ada produk investasi masuk modal apa saja, kedua aplikasi investasi di Indonesia, ketiga aplikasi investasi yang pernah saya gunakan, dan juga keempat pendapat mengenai aplikasi bahan Dextrade. Yang pertama tentunya produk investasi ini ada banyak ya, yaitu ada saham, yaitu pemilikan perusahaan dengan mendapatkan keuntungan dari capital gain dan juga dividen. Lalu ada surat utang, yaitu base disebut obligasi, yaitu surat utang yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dengan imbal hasil yang berupa bunga atau kupon. Lalu ada reksadana, jadi campuran antara saham, pasar uang, dan juga obligasi yang dikelola oleh manajer investasi disesuaikan dengan resiko. Lalu ada ETF, Exchange Trade Fund, yaitu sama seperti reksadana biasa, tapi bedanya adalah diperdagangkan di bursa efek. Lalu ada derivatif, yaitu produk turunan seperti warrants and right issue, yang biasanya risiko lebih tinggi. Lalu juga ada obligasi pemerintah, sama seperti surat utang ini ya, obligasi biasa, tapi bedanya ini pemilikan oleh pemerintah yang relatif lebih aman. Karena dari seperti ORI, SR, dan juga SPR. Nah, ini perbedaan di setiap potensi, resiko, dan juga kesesuaian ya. Jadi untuk saham sendiri ini paling tinggi ya potensinya. Jadi sesuai untuk investor yang berani ambil resiko lebih tinggi dan juga pada jangka panjang. Untuk orang yang investor pemula, ini cocok nih untuk reksadana ya. Karena potensi resikonya ini sesuai dengan apa yang kita ambil. Nah, lalu derivatif ini juga sama seperti saham, ini potensinya cukup tinggi dan juga sesuai dengan investor moderat. Untuk investor-investor yang cukup mengenal sedikit mengenai investasi ini, tetap juga di obligasi pemerintahan karena potensinya menengah ya, dan juga risikonya tuh rendah karena sudah dijamin oleh negara. Menurut saya produk yang paling menarik tentunya adalah reksadana karena ini sangat sesuai dengan saya. Kenapa? Karena tingkat risiko disesuaikan dengan reksadana itu rendah ya, jadi disesuaikan dengan produk kolektif yang saya ambil, terus bisa mulai belajar investasi dan nominalnya cukup kecil dibanding investasi lainnya tanpa harus takut risiko yang lebih tinggi. Lalu ketiga, sesuai dengan pemula karena punya uang sedikit kita bisa belajar investasi. Nah, lalu untuk aplikasi investasi yang saya gunakan, jadi aplikasi investasi yang banyak digunakan, ini banyak ya di Indonesia, ada 3, saya pilih 3, yaitu Stockbit. Jadi kelebihannya ada fitur komunitas online yang bisa jadi tempat diskusi, lalu bisa memantau pergerakan bursa saham secara real-time, dan tentunya juga sudah terdaftar di OJK. Lalu ada Bibit, kelebihannya reksadana ini bisa dibeli dari nominal yang rendah, yaitu cukup segini saja. So adanya fitur robo advisor yang bisa membentuk profil resiko, dan juga adanya gratis biaya komisi pembelian reksadana yang bisa dicarikan sama saja. Nah, lalu terakhir ada SIM Invest, yaitu transaksi saham ini fee-nya rendah ya. Terus setiap transaksi ini kita adanya share point sehingga adanya reward yang berlimpah sesuai dengan jumlah dari pembelian kita di SIM Invest. Lalu aplikasi yang saya gunakan yaitu saya Bibit. Jadi saya sudah memakai Bibit ini sejak saya SMA. Jadi setelah saya umur 17 tahun, saya sisihkan uang jajan saya setiap bulannya, melabung di alokasi dana untuk membeli HP ya. Jadi fitur ini kenapa saya sukai, karena ada robo advisor yang bisa meningkatkan resiko, lalu bisa investasi reksadana yang nominalnya cukup kecil ya, jadi sangat ramah sekali dengan kantong pelajar. Lalu adanya alokasi dana dari jangka waktu tertentu dan juga bisa menabung reksadana bersama teman-teman. Nah, kemudian pendapat saya tentang Dextrade. Jadi Dextrade ini adalah aplikasi dari Bahana Sekuritas ya. Jadi ini cukup terbilang baru dan pengguna saya lihat itu masih 10.000 pengguna, jadi cukup banyak juga sih. Nah, pertama saya mendownload Dextrade ini, menurut saya ada tampilan UX-nya cukup bagus ya. Jadi sesuai dengan brand dari Dextrade, jadi punya logo brand putih, hijau, dan biru yang cukup simpel. Jadi saya baru download 18 Agustus 2025. Nah, lalu penempatan fiturnya ini sesuai ya, jadi membuat penggunanya nyaman ketika kita sesuai fiturnya karena penempatannya sesuai dengan fitur-fitur yang ada gitu. Lalu menurut saya CS-nya, customer service juga cakep tanggap ya, jadi saya baru daftar, besoknya siangnya saya download CS untuk membuat rekeningnya. Lalu Dextrade ini
cukup fiturnya lengkap sekali ya. Jadi bisa diakses di semua device dari Android, tab dan juga laptop. Lalu bisa satu portofolio untuk semua investasi, adanya analisis saham lengkap dan informatif, dan juga ada komunitas untuk bertanya. Ini keren sih. Nah, tapi desktop ini menurut saya ini masih banyak yang harus diperbaiki ya. Jadi ketika saya baru download, lalu saya baru buka, saya sudah mendapatkan masalah untuk registrasinya ya. Jadi masih banyak bug yang harus diperbaiki. Contohnya adalah ketika saya proses registrasi, saya mengalami error terus. Lalu saya harus mencoba 3 kali registrasi. Jadi ini cukup tidak nyaman ya. Jadi saya baru registrasi, tapi saya sudah mendapatkan masalah seperti ini. Lalu saat proses registrasi juga pemilihan pekerjaan dan pemilihan pilihan pada registrasi ini cukup terbatas. Jadi kemungkinan tidak relevan pada pengguna ini ada ya, dan juga baik sekali. Lalu proses login, ketika saya sudah registrasi, saya login, itu percobaan aplikasinya raw terus. Jadi harus lebih dari 1 kali percobaan login baru kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, fitur dari Dextract ini lengkap ya dan baik sekali, dan fiturnya sangat baik-baik sekali. Jadi harus sejalan dengan experience yang nyaman pada pengguna. Jadi banyak ulasan yang saya lihat di Google Play Store yang sama experience dari saya. Jadi ketika registrasi susah, ketika login susah, dan juga banyak masalah yang dihadapi, sehingga harus ada perbaikan pengembangan pada UI UX agar digunakan secara nyaman. Nah, kenyamanan pelayanan itu pasti meningkatkan kejutan dan kualitas dari sebuah brand. Sekian dari saya. Terima kasih.